Jadi ini, jadi tipe horizontal, kemudian ada yang vertikal ya, digunakan untuk letupan viscous, untuk bundle dengan steam dan cell. Aplikasinya untuk gula, garam gitu ya, vertikal. Ada nama lagi long tube vertical evaporator. Ini panjang tube-nya aja 3-10 meter ya. Jadi faktor yang terbentuk dalam tube memberikan efek pumping sehingga meningkatkan koefisien perbedaan panas konveksinya ya. Untuk kasus rasio F per V rendah dilakukan natural circulation dengan memasang pipa menghubungkan output produk dengan feed line-nya. Kemudian ada lagi forced circulation type evaporator. Ini untuk vertical tube, kemudian operasinya dengan sirkulasi, ini biasanya untuk larutan yang sangat viskos ya. Dipasang tambahan pompa. Ini tipe falling film. Mengalir berbentuk aliran film pada dinding tube. Uap liquid dipisahkan pada bottom evaporator. Operasinya untuk material yang sensitif terhadap suhu tinggi dengan hot up time-nya itu 5-10 second ya. Di mana hanya cukup tinggi, aplikasinya tadi untuk pouring juice dan lain-lainnya. Ini tadi gambarnya untuk vertikal. Jadi ini ada istilahnya downcomer ya. Kemudian untuk evaporator tipe yang long tube vertical evaporator, jadi nanti liquidnya dalam tube, steamnya di luar, sirkulasi. Kemudian yang ini yang forced sirkulasi, jadi tambahkan pompa di sini. Ada penambahan pompa untuk sirkulasi. Ini cocok untuk larutannya sangat viskos ya. Jadi liquid baik forced konveksi. Kemudian ini juga ada tipe-tipe evaporator yang lain yang tadi ditambahkan. Kemudian ini contohnya sudah. Ini adalah desain kriterianya. Untuk vapor liquid separation-nya harus mencegah terjadinya entrainment ya. Kemudian kontaminasi, kondensasi, overheat mispray tadi ya. Kemudian untuk desain kriteria lainnya itu tadi sudah ya. Ini adalah contoh solubility untuk beberapa tipe. Jadi tadi kan pengaruh juga solubilitas ya. Ini nanti ada di kristalisasi mungkin lebih jelasnya. Kemudian kita masuk ke evaporator single effect. Jadi parameter desain evaporator itu adalah heating surface atau A. Nanti kita menghitung ini, A-nya ini. Kemudian beban evaporator yaitu rasio antara vapor yang dihasilkan dengan feed. Kemudian ekonomi steam. Ekonomi steam itu adalah rasio dari vapor yang dihasilkan dibagi dengan steam yang digunakan. Kira-kira kalau menurut saudara, ini yang bagus, yang nilai ekonomi steamnya rendah apa yang kecil? Ardita? Iya, Pak. Ekonomi steamnya yang tinggi, Pak. Yang tinggi, kenapa yang tinggi? Kenapa kok tinggi bagus? Penguapannya sempurna, Pak. Penguapannya sempurna. Mega Putri. Ini kelas ini tuh ya, Pak. Gimana? Yang tinggi, Pak. Soalnya lebih bagus, Pak. Ya kenapa kalau bagus? Uapnya itu lebih banyak daripada itu, Pak, yang mau diuapkan, Pak. Uapnya lebih banyak daripada mau yang diuapkan? Maksudnya perbandingannya itu yang diuapkan itu lebih besar gitu, Pak. Dari? Gimana ya, Pak? Bisa sebentar, Pak. Lebih besar ya, Pak. Habib, Ahmad Habib. Gimana, Habib?
Bagus. Karena nah saudara katakanlah bisa membutuhkan 1 kilogram steam, saudara bisa menghasilkan misalnya 5 kilogram uap, ini kan sangat bagus ya. Kenapa? Karena rasio V per S-nya tinggi. Tetapi secara teoretikal biasanya 1 kilogram steam itu akan menghasilkan 1 kilogram uap, ya kan? 1 kilogram steam itu akan menguapkan 1 kilogram uap. Nah, bagaimana supaya steam ekonominya itu bisa tinggi? Katanya saudara tadi, steam ekonominya tinggi akan bagus gitu. Terus gimana caranya? Kalau menurut teorinya kan 1 kilogram steam itu kan menguapkan 1 kilogram uap. Gimana, Beb? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan multiple effect evaporator ya. Jadi kalau misalnya ini evaporator 1, 2, katakanlah misalnya 3 ya. Berarti ini kan nanti kan ada uap kan, ada V1 digunakan untuk memanas, ini V2, ini ada V3 kan ya. Katakanlah ini kita menggunakan steam 1 kilo, berarti kan ini teoritisnya di sini 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram. Berarti 1 kilogram steam akan menguapkan 3 kilogram uap, ya kan? Hingga steam ekonominya 3:1. Kenapa? Karena steam yang digunakan hanya 1 kali saja di efek pertama saja ya. Kemudian desain evaporator didasarkan pada konsep koefisien perpindahan panas of flow, yaitu V sama dengan UA TS Win T. Ini saudara sudah dapat di MT. Ini heat transfernya, jadi nanti di situ ada hot fluid atau steam, kemudian ini adalah liquidnya, kontak, kemudian terjadi naik ke atas gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan parameter yang sangat berpengaruh, yaitu viskositasnya di sini, kemudian densitas, properti-properti yang ada di sini sangat berpengaruh terhadap laju penguapannya. Ini untuk heat transfer long tube. Nah, ini untuk force konveksi, yaitu turbulen. Untuk natural konveksi, saudara bisa menggunakan bilangan ini ya, Nusselt ya. Nusselt number itu kan tergantung nanti alirannya laminer apa aliran turbulen, di mana viskositas B ini adalah bulknya, kemudian W ini adalah hole-nya. Kalau saudara lihat di buku yang Jenkoplis kemarin, untuk menghitung properti itu adalah saudara menggunakan pada saat suhu film ya, yaitu suhu rata-rata antara Tbak dan DW-nya. Kemudian untuk single effect evaporator, panas laten kondensasi ditransfer melalui heating surface ke uap air. Ada 2 neraca, yaitu entalpi untuk steam dan neraca entalpi untuk vapornya. Ini adalah contoh untuk flowsheet operasi single effect evaporator pada skema berikut. Kita punya fluid masuk pada kondisi F, kemudian TF, ada XF, ada HF, kemudian nanti dikondensasi, menghasilkan, kemudian ini diuapkan dengan menggunakan steam S pada suhu TS, HS, kemudian di sini kondensat S, TS, dan HS. Anggun. Iya Pak. Ini Gimana Pak? kenapa di sini TS di sini, di steam sini sama dengan TS yang ada di sini? Ini steam digunakan untuk memanaskan feed, nanti otomatis dia akan menghasilkan uap dan produk. Kenapa kok TS di sini sama dengan TS yang ada di sini keluaran? Suhunya sama Pak, karena Pak Kenapa kok suhunya sama? Kondensatnya Pak. Kenapa kok bisa sama? Kenapa kok TS di steam sama dengan TS di kondensat? Ardita. Iya, Pak.
Kenapa? Kenapa TS di steam sama dengan TS di kondensat? Tidak ada penurunan suhunya, Pak. Ya mesti aja. Kalau sama ya tidak ada penurunan atau kenaikan. Kenapanya itu loh. Kristiawan, Nggih, Pak. kenapa kok suhunya tidak berubah? Karena lajunya tetap, Pak. Lajunya tetap, hubungannya dengan suhu gimana? Ini kan digunakan untuk memanaskan kan feed. Kenapa kok dia nggak suhunya nggak berubah? Azira, Iya, Pak. kenapa kok TS steam dan TS kondensatnya sama? Tidak berubah. Karena di situ tidak ada proses apa-apa. Oh, nggak ada proses apa-apa. Ini steam digunakan untuk memanaskan feed kok. Steam masuk, ini ada feed. Sehingga ini katakanlah suhunya masuk 30, maka di dalam sini nanti katakanlah 1 atmosfer berarti dia suhunya 100. 100 suhu steamnya di sini katakanlah misalnya 130 misalnya. Sehingga airnya nanti bisa diuapkan. Airnya naik ke atas menghasilkan vapor. Ini menghasilkan produk. Kenapa suhu TS di sini sama dengan suhu TS di sini? Tommy. Iya, Pak. Kenapa kok suhunya tidak berubah? Karena itu panas laten, Pak. Karena di sini yang diambil adalah panas laten ya. Kalau panas laten itu tidak terjadi perubahan suhu. Yang terjadi itu perubahan apa? Tommy? Suhunya nggak berubah. Yang berubah apanya, Tommy? Fasenya, Pak. Fasenya, dari satunya fasenya uap, vapor, menjadi fase liquid, ya kan? Nanti kan saudara kan panas latennya nyari lambda kan entalpi uap dikurangi dengan entalpi liquidnya. Oh, nggak mau.